ini dia yang penting nih. Pak Yudi, saya izin sebentar untuk membawakan materi sedikit tentang aksi korporasi ya Pak Yudi. Ya, silakan Bu Marta. Iya, dan sahabat Miraset menyambung aksi korporasi yang kemarin kita udah bahas tentang dividen. Hari ini kita mau bahas tentang stock split, stock reverse, dan juga buyback. Tapi tenang aja, dikit aja kok sahabat Miraset. Jadi untuk saat ini sendiri memang di bursa nggak terlalu banyak ya untuk aksi stock split, apalagi stock reverse ya jarang banget. Tapi kalau untuk buyback ini beberapa. Ada buyback, ada yang terbaru nih. Jadi sekalian kita lihat ya sahabat Miraset. Yang pertama kita mau bahas sedikit tentang stock split. Jadi stock split sendiri ini gampangnya itu adalah pemecahan nilai. Jadi kalau misalnya sahabat Miraset punya saham yang nilai nominalnya 100, kemudian perusahaan memutuskan untuk melakukan split 1:5, maka nominalnya bukan lagi jadi 100 tapi jadi 20. Seperti itu. Nah, jumlah sahamnya bertambah banyak, nilai nominalnya bertambah kecil, tapi overall itu tidak ada perubahan apapun dalam permodalan. Jadi memang ini nggak akan mengubah apapun selain mengubah jumlah saham beredar dan juga harganya seperti itu. Nah, tujuannya sendiri untuk stock split itu adalah untuk menaikkan jumlah saham beredar yang artinya memang tujuan akhirnya supaya perdagangan sahamnya itu lebih liquid. Dan apa aja yang perlu diperhatikan sahabat Miraset untuk stock split? Yang pertama adalah rasionya, jadi saham lama banding saham barunya berapa, kemudian tanggal KAM seperti biasa, yaitu tanggal akhir perdagangan dengan nominal lama, dan juga ex-date, yaitu tanggal awal perdagangan dengan nominal baru. Dan apa sih pengaruh stock split ke harga saham? Yang pasti adalah untuk stock split itu tadi likuiditasnya menjadi meningkat untuk suatu saham karena jumlah saham beredarnya makin banyak. Kemudian juga harga saham baru karena tadi harganya menjadi lebih rendah atau lebih murah, maka juga perdagangannya akan menjadi lebih ramai. Sementara dari sisi kapitalisasi pasar itu tidak akan berubah atau tetap. Dan untuk stock split sendiri di menu HOTS itu kita ada di menu HOTS 0935 sahabat Miraset, dan stock split yang terakhir stock split yang terakhir itu dilakukan oleh TPIA atau Chandra Asri Petrochemical, di mana waktu itu di tanggal 22 Agustus untuk kamditnya, jadi hari terakhir yang menggunakan nominal lama, dan kemudian di ex date itu adalah tanggal awal dengan nominal baru. Jadi itu kamdate dan ex date itu biasanya beda hanya 1 hari. Dan untuk rasionya sendiri untuk TPIA ini adalah 1:4. Dan sahabat Miraset bisa lihat di sini salah satunya dengan TPIA melakukan stock split itu waktu itu ada di tanggal 22 tadi ya, di tanggal 22 Agustus itu di sini sahabat Miraset. Jadi memang ada kenaikan harga untuk TPIA. Jadi selain itu yang pasti adalah ketika harganya menjadi lebih rendah, perdagangannya menjadi semakin liquid. Jadi volumenya juga semakin banyak kalau dibandingkan dengan sebelum stock split seperti itu. Kemudian untuk stock reverse. Nah, stock reverse ini kebalikannya nih sahabat Miraset. Kalau misalnya stock split tadi memecahkan, kalau stock reverse tuh menggabungkan. Jadi misalnya sahabat Miraset punya satu saham yang nominalnya 100. Nah, kalau stock reverse-nya 1:4, maka dari sebelumnya nominalnya 100, ini nominalnya jadi 400. Nah, tujuannya apa untuk stock reverse? Itu tujuannya adalah kebalikannya untuk menurunkan jumlah saham beredar. Jadi harganya menjadi lebih tinggi, tapi jumlah saham beredarnya menjadi semakin sedikit. Jadi persis kebalikannya dengan stock split. Kemudian yang perlu diperhatikan tuh sama, yaitu rasionya, come date-nya, dan ex date-nya. Nah, karena stock reverse sendiri itu bukan merupakan, istilahnya bukan merupakan aksi korporasi yang positif, jadi memang dengan stock reverse itu biasanya akan direspon negatif oleh para pelaku pasar. Kenapa? Karena otomatis likuiditasnya akan menjadi turun untuk saham yang melakukan stock reverse, karena harga saham barunya menjadi lebih mahal. Kemudian dari sisi kapitalisasi pasar itu tidak akan mengalami perubahan. Nah, stock reverse itu memang jarang sekali dilakukan oleh para pelaku pasar, tapi tetap ada aja
tahun ini ada satu waktu itu di, Pelayaran Nasional Bina Buana Raya, karena untuk melakukan stock reverse itu biasanya, bursa efek juga cenderung sangat berhati-hati begitu ya, untuk menyetujui aksi korporasi ini. Jadi, untuk, contohnya adalah BBRM ini yang stock reverse di Februari 2022, ini waktu itu dari 3 berbanding 2. Nah, kalau kita lihat, respon pelaku pasar sendiri nggak terlalu bagus ya untuk saham BBRM ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kalau misalnya ada stock reverse itu akan direspon negatif, nah seperti ini. Jadi harga waktu itu di 75 sempat naik 90 dan, akhirnya kemudian likuiditasnya turun dan harganya juga semakin turun. Jadi bertahan di level bawah yaitu level 50. Dan yang terakhir untuk hari ini adalah tentang shares buyback atau, pembelian kembali saham. Nah ini itu dilakukan perusahaan itu dengan tujuan untuk menaikkan harga saham. Jadi, perusahaan dengan, mengapa mengapa melakukan share buyback, jadi memang tujuan utamanya adalah supaya harga sahamnya naik karena dengan, dibeli kembali maka jumlah saham yang beredar itu akan berkurang. Sehingga dari sisi EPS itu juga nanti akan meningkat, jadi harapannya adalah harga sahamnya naik. Selain itu, pengaruh share buyback ke harga saham yang tadi ya, harganya akan naik, kemudian juga untuk menjaga kestabilan harga. Nah, perusahaan yang melakukan buyback itu biasanya punya cash yang cukup. Jadi memang ada cash yang, berlebih gitu ya, dan juga perusahaan ini percaya bahwa harga saham saat ini itu terlalu murah. Makanya dia melakukan buyback sahamnya, kemudian nanti di periode, tertentu di beberapa tahun kemudian baru kemudian nanti dia menjual kembali saham, hasil buyback-nya gitu yang ada di treasury stock seperti itu. Jadi, buyback itu memang tujuan, perusahaan seperti investasi di saham dia sendiri kurang lebih seperti itu. Yang perlu diperhatikan itu adalah alokasi dananya. Jadi jumlah, berapa sih yang dibeli kembali, yang disiapkan dananya oleh perusahaan dan juga periode buyback-nya. Nah ini ada satu perusahaan yang baru aja mengumumkan akan melakukan buyback, itu adalah Pelita Samudra Shipping atau PSSI kode sahamnya. Nah, untuk perusahaan sendiri itu saat ini, sedang menunggu untuk rapat umum pemegang saham luar biasa di 8, Desember. Perseroan menyiapkan dana sekitar Rp100 miliar untuk melakukan buyback ini dan buyback-nya diperkirakan akan berlangsung selama kurang lebih, 7 bulan ya, dari 9 Desember sampai 30 Juni 2023. Dan ini biasanya direspon positif oleh, para pelaku pasar. Dan demikian materinya hari ini sahabat Mirasyat, nanti minggu depan kita lanjut lagi dengan aksi korporasi lainnya. Dan saat ini saya akan langsung serahkan